Itu sama ya, Ibu. lagi di sekolah ya, Ibu Oh, Bapak? ya. Lagi di ruang lab ini, Bu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Bapak Ibu. Siang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur ke Zat yang Maha Luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya sampai yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di sinkronus yang hari ketiga ya Bapak Ibu, alhamdulillah bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kegiatan awal Bapak Ibu, kita evaluasi dulu ya tadi pekerjaan di LMS. Apakah Bapak Ibu semua tadi sudah mengikuti pembelajaran secara asinkronus di LMS tentang penilaian dan RPP? Sudah semua Bapak Ibu? Halo. RPP-nya bisa dibuka. RPP-nya belum, Bu. Belum bisa ya, baru dibuka. penilaian. Ya, berarti Baru penilaian. Nggak apa-apa, nanti aja ya dilanjutkan. Jadi harus semua rangkaiannya diselesaikan dulu. Nanti bisa ditanyakan cara menyelesaikan LK-nya. Silahkan di sini nanti ya didiskusikan. Sebelum kita mulai, ada dulu kuis nih. Mau nggak kuisnya? Mau kuis? Mau. Ya, nanti Mau. saya share screen dulu ya. Ya. Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Ini lagi di ini dulu. Masya Allah. Apakah terlihat gambarnya Bapak Ibu? Kecil Bu, kecil. Terlihat, Bu. Terlihat? Kecil, Bu, kecil gambarnya. Terlihat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini kuisnya tebak gambar. Bapak Ibu silahkan bisa menebak gambarnya. Ya. Yang pertama, judul film. Baik itu di dalam atau di luar negeri. Yang kedua, nama kota di Indonesia. Ingat itu ya. Judul film atau nama kota di Indonesia. Ingat Ibu Bapak? Iya, Bu, ya. Kita mulai gambar yang pertama. Judul film di Indonesia. Coba ya dipikir-pikir Bapak Ibu, ini gambarnya. Nih, ada kwitansi ya. Ada toko, ada tangan ya. Ya. Coba judul film apa nih? Siapa yang bisa nebak? Ayo, ayo, ayo. Silakan. Apa ya? Apa ya?
Apa ya? Ini film Bu, Ini ada Gebyar tokoh. BCA, tapi karena ini judul film. Kalau Gebyar BCA Judul kan bukan film judul tulisnya. film. Di situ ada Ini BCA. toko. Ya, ini toko. Ya, ini ada tanda bukti ya. Ini ada apa? Tangan Uang kaget. tek. Siapa yang bisa nebak? 5, 3. Apa ya? Enggak, ih. Apa nih? Apa ini? Toko sebelah. Apa? Cek toko sebelah. Cek. Oh iya, benar. Judulnya Ibu siapa Cek tuh? toko sebelah. Ibu siapa tadi yang jawab? luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Dicek ya. Ibu Darsuyanti. Enggak? Sering nonton ini Ibu, sering nonton. Oh iya, hebat sekali tuh, benar. Cek toko sebelah. hebat ini. Nah, benar. Yang kedua sekarang. Nama kota di Indonesia. Silakan Bapak Ibu ya ditebak. Nih, ini gambarnya. Yang pertama ada gambar orang keluarga sedang makan. Ini ada tim SAR, Badan SAR Nasional. Makassar. Weh, Makassar. Ah, Makassar. makasih. ya, apakah benar? Cek. Makassar, betul sekali. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat ya. Alhamdulillah, itulah kuis. Mudah-mudahan tambah semangat ya untuk Bapak Ibu. Ditutup Tambah lagi, dulu Bu. lagi. Tambah lagi. Ya, besok nanti ada lagi kuisnya ya. Tambah lagi, kita bilang parah, Mambu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ibu Sumarni itu Raisen ya. Ada apa Ibu Sumarni tadi mau menjawab mungkin ya? Alhamdulillah. Bagaimana itu kuisnya tadi Bapak Ibu? Menyenangkan? Alhamdulillah. Sangat menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Mana semangatnya? Semangat. 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 Yes. Semangat. Sekali lagi semangat. 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 Yes. Tambah lagi satu ya Bapak Ibu. Gini. Hello, apa kabarnya? Jawabnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kami senang. Kami sehat. Luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa? Ya. Bisa. Hello. Bisa. Apa kabarnya? Jawab Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sehat. Senang. Kami senang. Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Itu hanya penyemangat saja ya Bapak Ibu. Sekali lagi, hello. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kami sehat. Kami senang. Luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua sehat, senang, bahagia ya. Luar biasa, alhamdulillah. Wah, kita mulai ke materi ya, yaitu tentang penilaian dan RPP. Bapak Ibu tadi sudah melakukan pembelajaran secara asinkronus di LMS tentang penilaian. Mungkin tadi Bapak Ibu ada yang belum sempat ya buka RPP karena tidak terbuka. Berarti Bapak Ibu belum terbuka, artinya langkah-langkah sebelumnya belum dilalui oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu semua langkah-langkah di LMS itu lalui oleh Bapak Ibu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalaulah perlu di-download, materinya download. Terus perlu dibaca, ya dibaca. Terus ada forum diskusinya, silahkan berkomentar Bapak Ibu. Terus ada KB di sana, ada PPT ya, silahkan dibuka-buka dan dibaca. Nah itu ya Ibu. Tentang penilaian. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penilaian?
itu bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu ya. Tentang penilaian itu sudah terbiasa dilakukan oleh Bapak Ibu. Penilaian terhadap pembelajaran. Ya, apa yang diketahui oleh Bapak Ibu tentang penilaian? Silahkan mau berkomentar. Ya, silahkan. Bapak Abdurrahman sepertinya siap-siap mau bicara ya. Silahkan Bapak Abdurrahman. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. sedikit menjelaskan tentang penilaian. Ya, Ya, sesuai berdasarkan yang yang saya baca ya, dan kemudian dari pengalaman-pengalaman yang kecil begitu. Ya, ada 3 pendekatan biasanya. Yang pertama adalah assessment of learning, kemudian assessment for learning, dan ketiga adalah assessment as learning. Jadi kita ketahui bahwa assessment of learning itu merupakan penilaian akhir pembelajaran. Ini biasanya dilakukan oleh seorang guru sebagai guru ketika melakukan suatu proses pembelajaran beberapa kali, dan setelah akhir dari proses pembelajaran itu mereka melakukan penilaian seperti contohnya ujian sekolah, ujian nasional. Artinya rangkuman dari semua pelajaran yang kita pelajari selama kegiatan proses berlangsung. Tuh. Kemudian yang kedua ada namanya assessment for learning. Nah, assessment for learning ini merupakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, biasanya bentuk penilaian ini itu formatif, ya, formatif. Nah, contohnya biasanya itu terkadang siswa diberikan tugas, melakukan presentasi, ada proyek, kemudian kuis, dan penilaian dan termasuk itu adalah penilaian proses belajar itu sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga, assessment as learning. Nah, ini assessment as learning ini penilaian melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Misalnya penilaiannya adalah penilaian diri itu. ya. Kemudian ada namanya penilaian antar teman. Nah, itu yang berdasarkan yang saya pahami. Nah, mungkin sebentar lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Abdurrahman. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Abdurrahman, bahwa dalam penilaian itu ada 3 pendekatan ya Bapak Abdurrahman, yaitu pendekatan assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Ya, itu tadi setelah Bapak Abdurrahman jelaskan bahwa tadi assessment of learning itu dilaksanakan setelah akhir pembelajaran. Terus apa tadi assessment for learning, berarti itu dilaksanakan ketika selesai pembelajaran secara apa tadi Pak Abdurrahman? Seperti formatif ya. Ya, gitu ya. formatif. Jadi setelah pembelajaran 1 KD atau 1 kali pertemuan dilaksanakan. Dan ada juga pendekatan assessment as learning. Berarti itu ketika proses pembelajaran. Ya, jadi ketiga konsep tersebut oleh Bapak Ibu yang hebat ini udah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau penilaian itu sendiri apa? Ya, siapa yang mau berpendapat? Tadi itu pendekatannya Ibu Nurmiati, raise hand ya. Silahkan Ibu Nurmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Nurmiati. Seperti yang telah saya baca di sini, yang dikirim oleh Ibu tentang penilaian apa itu sendiri. Jadi menurut saya di sini adalah penilaian di sini adalah proses pengumpulan atau pengolahan atau kemampuan dari
siswa. Artinya di sini tolak ukur kita sebagai seorang guru setelah melakukan pembelajaran apakah itu per bab atau per semester. Dan kemudian seperti tadi dikatakan bahwa Pak Rahman ada 3 proses pendekatan atau penilaian. Yang pertama adalah assessment for learning. Nah, assessment for learning di sini adalah assessment penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran. Itu. Kemudian assessment as learning. Nah, di sini assessment as learning di sini penilaian yang melibatkan seorang siswa. Di mana penilaian di sini seorang siswa, artinya siswa di sini melakukan penilaian terhadap temannya, apakah itu penilaian diri. Itu menurut saya, Bu. Kemudian yang terakhir adalah assessment of learning. Nah, di sini assessment for learning berarti di sini pembelajaran kita selesai, tinggal kita memberikan apakah itu UTS, apakah itu penilaian semester atau ujian. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Ibu Nurmiati, tepuk tangan untuk Ibu Nurmiati. Pendapatnya hampir sama dengan Bapak Abdurrahman ya. Mengenai penilaian itu sendiri, menurut Ibu Nurmiati bahwa penilaian adalah proses pengumpulan ya atau pengolahan semua informasi yang dilakukan untuk mengukur ya Ibu Bapak. Jadi penilaian itu dilakukan untuk mengukur apa yang diukur, keberhasilan dalam pembelajaran. Yang konsepnya tadi, jadi kita jangan tertukar ya, assessment of learning, assessment for learning dulu, Bu. Maaf, Bu, for learning dulu, Bu. Learning juga dulu, ya. Iya, baru assessment are learning, kemudian of learning. Karena of learning kan di sini, Bu, penilaian terakhir. Maaf, Bu, cuma meluruskan, Bu. Ya, emang tadi Pak Abdurrahman menyebutnya assessment of learning dulu ya. Iya, hanya meluruskan saja, Bu. Di akhir, ya, di akhir secara umum ya. Emang benar, itu 3 konsep. Jadi yang dilakukan dalam proses itu assessment as learning ya. For learning setelah kegiatan dalam satu kegiatan pembelajaran ya. Semua itu dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengukur keberhasilan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, teknik dalam penilaian itu ada berapa? Kalau nanti udah dilihat di LMS LK-nya, Bapak Ibu harus membuatkan mind map ya, mind map penilaian Bapak Ibu. Nah, diharapkan Bapak Ibu membuatkan mind map penilaian atau peta konsep, ya, peta konsep. Bapak Ibu di sana, ketika Bapak Ibu mau membuat mind map atau peta konsep dari sebuah penilaian, silakan Bapak Ibu buatkan peta konsep penilaian yang langsung dihubungkan dengan pembelajaran, yaitu yang akan diterapkan di dalam RPP ya Bapak Ibu. Ingat tadi setelah Bapak Ibu pelajari bahwa tujuan Bapak Ibu setelah mempelajari tentang penilaian itu, yaitu apa? Bapak Ibu mampu mengimplementasikan penilaian ke dalam RPP. Jadi yang ditugaskan di dalam LK yang harus dibuatkan oleh Bapak Ibu peta konsepnya, yaitu peta konsep penilaian yang harus diterapkan di dalam RPP. Berarti harus nyambung dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi bukan peta konsep umum ya, tapi diharapkan peta konsep lebih spesifik ke pembelajaran Bapak Ibu yang biasa dilaksanakan di dalam RPP. Di bagian mana Bapak Ibu? Penilaian biasanya di RPP di bagian mana? Akhir. Di akhir, ya benar. Jadi di sana peta konsepnya penilaian yang lebih spesifik diarahkan di dalam pembuatan RPP ya. Penilaian itu ada 3 ya, itunya peta konsepnya. Apa yang dilakukan Iya, Bu. Pak Ibu? Ada pengetahuan,
Ya, Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan sikap. keterampilan dan sikap. Jadi Dan yang sikap. dinilai bukan hanya pengetahuan, tapi juga kita keterampilannya, juga sikap anak atau karakteristik anak ketika dalam pembelajaran. Dan ketika kita mau melakukan atau membuat sebuah penilaian, kita harus dikonsep dulu. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Teknik penilaiannya. Jadi Bapak Ibu dibuat peta konsepnya. Apa teknik penilaian yang akan dilakukan? Apakah penilaian sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Ya. Yang kedua, selain teknik harus ada apa, Bapak Ibu? Bentuk. Bapak Ibu tadi tekniknya udah mau menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus setelah ada tekniknya harus ada apa, Bapak Ibu? Untuk bentuk penilaian. Bapak Ibu suka buat soalnya? Ada pilihan ganda biasa, multiple choice, Desain. kompleks, terus ada jawaban singkat, ada BS, ada menjodohkan, ya Bapak Ibu. Itu namanya apa? Bentuk soal. Ya, soal itu ya. Berarti apa namanya? Instrumen Penilaian. Ya, jadi harus ada instrumen penilaiannya ya. Untuk itu penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan harus ada instrumennya. Misalnya untuk pengetahuan mau pilihan ganda atau menjodohkan atau uraian. apa? Boleh kan sekarang di dalam soal KM beragam ya soalnya ya. Soalnya beragam apa aja? Pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, Biasa juga jawaban singkat ya. BS juga bisa ya. Nah, itu bisa bermacam-macam. Nah, itu ya. Yang ketiga, selain teknik, instrumen penilaiannya harus ada apa lagi? Remedial, kemudian pengayaan. Ya. Berarti itu termasuk di apa? Dia termasuk dalam salah satu bentuk penilaian juga. Ya. Tadi ya. kan ada tekniknya dulu kan, terus ada instrumennya, terus ada. Nah, jangan sampai begini, Bapak Ibu ketika menilai, bahkan pernah ada anak yang bicara seperti ini. Kok saya jawaban seperti ini nilainya 80. Jawabannya hanya sedikit sama 80. Mengapa terjadi sampai seperti itu? Karena ada Bapak Ibu pedoman penskoran, Bu. Pedoman penskoran. Nah, pedoman penskoran. Benar sekali. Pedoman atau rubrik. Rubrik penilaian. Rubrik. Benar sekali. Jadi Bapak ketika mau membuat penilaian, buat matriknya atau peta konsep penilaian yang akan diterapkan di dalam RPP. Yang pertama, teknik penilaiannya, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Silahkan dirancang. Penilaian sikap biasanya dengan cara apa? Observasi dan jurnal. Jurnal. Observasi, ya bagus sekali. Ya, dengan observasi, anak ini diteliti sikapnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau pengetahuan bisa dengan tertulis, bisa dengan Lisan. Terus keterampilan bisa dengan praktik, unjuk kerja atau proyek ya, Bapak Ibu. Ya itu untuk keterampilan. Jadi dalam penilaian Bapak Ibu harus dibuatkan dulu yang pertama apa ya tekniknya, mau pengetahuan dengan cara bagaimana, lisan atau tulisan, sikapnya mau dengan observasi, keterampilannya mau proyek atau apa. Yang kedua instrumen penilaiannya, silahkan mau pilihan ganda, mau menjodohkan, mau isian singkat, silakan Bapak Ibu siapkan. Yang ketiga harus juga dibuatkan pedoman atau rubrik penilaian.
Kalaulah Bapak Ibu tidak membuatkan rubrik atau pedoman penilaian, maka penilaian, apalagi penilaian di dalam isian harus menjelaskan, itu sangat subjektivitas ya Bapak Ibu. Ya, makanya harus dibuatkan pedoman atau penskoran. Misalnya, Bapak Ibu untuk pengisian lengkap nilainya 5. Kurang lengkap, tidak lengkap. Nah, jadi berbeda. Yang lengkap 5, kurang lengkap dikurangan dari 5. Dan tidak lengkap sama sekali berarti kosong. Nah, itu. Jadi, Bapak Ibu ketika dalam membuat penilaian harus dibuatkan juga rubriknya supaya menghindari subjektivitas terutama dalam penilaian yang berupa uraian ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah objektif seperti pilihan ganda atau multiple choice itu bisa saja ya, tapi tetap harus dibuatkan juga rubrik penilaiannya ya Bapak Ibu. Jadi itulah peta konsep yang harus dibuatkan oleh Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah mengerjakan LK-nya? Halo? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Ini ada yang mengerjakan buat peta konsep secara umum penilaian yang sama se-Indonesia. Nah, bukan itu yang diharapkan, memang itu sudah betul, tapi yang kami harapkan adalah sebentar, ini Ibu siapa ya mau masuk? Silakan masuk. Ya, Ibu Ratna atau siapa ya? Silakan masuk. Jadi, buatkan mind map atau peta konsep penilaian yang akan dimasukkan di dalam Ibu itu ya. Ibu Sumarni bukan? Adriani. Bu Hadri. Nah, Jadi buatkan peta konsep penilaian yang akan diterapkan di dalam RPP. Berarti disesuaikan dengan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu nanti dibuatkannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Halo? Halo? Paham, Bu, paham. Halo? Oh ya, paham. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, tadi tentang penilaian yang akan diterapkan nanti atau diimplementasikan ke dalam RPP. Sekarang kita bahas mengenai RPP-nya. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang RPP? Ya, itu pekerjaan kita sehari-hari ya, Bapak Ibu. RPP. Ibu Nuraini, halo. Ya, silakan yang mau berpendapat tentang RPP. Itu bukan hal yang aneh, tapi hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Apa yang dimaksud dengan RPP itu? Ya, silakan yang mau berpendapat. Halo. Ibu Ratnasari, ya silakan Ibu Ratnasari mau berkomentar mungkin. Ya, silakan Ibu Ratna. Oh tidak, ya silakan. Bapak Ibu, RPP itu Bapak Ibu udah ini ya, apa? Rencana pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pembelajaran. Iya, Bu. Ya, rencana pelaksanaan. Rencana langkah-langkah. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu setiap harinya membuat RPP. Apakah Bapak Ibu ketika membuat RPP itu jadikan sebuah beban administrasi? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, halo? Halo? Iya, Ya, halo. Bu. Halo? Apakah Iya, Bu, iya, iya. Bapak Ibu ketika buat RPP hanya sebagai kelengkapan administrasi sehingga jadi beban? Atau bagaimana? Ya?
Bapak Ibu, setiap hari kita mengajar, pasti harus ada pedomannya ketika mengajar, yaitu apa? RPP sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka RPP tersebut harus merupakan suatu kegiatan yang sudah melekat, ya, harus merupakan kegiatan yang sudah melekat pada ibu bapak guru. Bukan lagi hanya sekedar apa kelengkapan administrasi saja, ya. Sehingga nanti dalam pembelajaran kalau hanya bahwa RPP itu hanya sebagai kelengkapan dalam pembelajaran, maka akan jadi beban. Wah, kok guru itu hanya dibebani dengan administrasi aja? Ya, padahal manfaatnya sangat besar sekali itu dari RPP. Makanya Bapak Ibu, pembuatan RPP itu harus sudah melekat menjadi satu bagian kesatuan dari kita sebagai guru dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya, Bapak Ibu, silakan yang mau berpendapat tentang RPP. Apakah Bapak Ibu terkendala di dalam membuat RPP? Banyak Bapak Ibu yang suka terkendala dalam pembuatan RPP. Mengapa? Karena apa? Banyak kendala. Bapak Abdurrahman, ya silakan Bapak Abdurrahman. Mau berpendapat? Ya, boleh. Silakan. Tidak, Bu, tidak. Tidak, ya. Biasanya Bapak Ibu guru dalam membuat RPP itu menjadi sebuah beban, ya, sehingga menjadi kendala utama. Akhirnya selalu protes. Lah, guru itu kok sekarang dibebani dengan administrasi? Akhirnya itu jadi beban. Mengapa hal itu terjadi? Karena itu Bapak Ibu guru kebanyakan yang pertama belum sepenuhnya memahami esensi komponen RPP. Ya, itu yang pertama. Jadi belum memahami sepenuhnya komponen di RPP. Kendala yang kedua, mengapa? Karena peraturan yang mengatur pembelajaran tentang RPP itu, Bapak Ibu yang dijadikan beban suka membacanya tidak tuntas, Bapak Ibu, ya, atau tak pernah dibaca, ya Bapak Ibu. Ya, memang benar ya. Ya, teralami oleh saya juga, ya. Jadi hanya sepintas, baca-baca sepintas sampai tidak sampai tuntas. Ibu Hadriani, ya silakan masuk. Ya, boleh silakan masuk. Sehingga jadi beban. Yang ketiga, masalahnya terkendala ketika membuat RPP karena guru masih menganggap beban administrasi. Bukan jadi melekat, jadi satu dengan diri kita sebagai guru. Ya, itu kendalanya dalam pembuatan RPP. Jadi Bapak Ibu, tolong yang pertama harus pahami esensi berbagai komponen yang ada di RPP. Yang kedua, berbagai peraturan yang ada tentang pembelajaran itu coba dibaca sampai tuntas. Jangan hanya sepintas atau tak pernah dibaca. Yang ketiga, guru harus menganggap bahwa RPP itu harus sudah menjadi jadi melekat dengan diri kita, sudah menjadi kewajiban bahwa kita mengajar harus menggunakan sebuah pedoman, yaitu RPP. Ya, Bapak Ibu. Ya, silakan yang mau berpendapat lagi tentang RPP atau kendala-kendala ketika RPP, membuat RPP. Ya, silakan. Bapak Ibu, halo Ibu Sumarni, mungkin Ibu Sumarni. Ibu Hadriani yang baru masuk, ya silakan Ibu Hadriani. Apakah di sini ada guru penggerak? Halo? Halo, Ibu Hadriani. Iya, Bu. Ya, Ibu Hadriani, di sini guru penggerak bukan Ibu? Bukan, Bu. Halo? Iya. Oh, bukan. Ada di sini Bapak Ibu yang guru penggerak? Saya, Bu. Oh, Ibu Sumarni. Ya, mungkin ya silakan pengalamannya Ibu Sumarni. Ya, guru penggerak itu guru yang siap bergerak ya Ibu Sumarni. Alhamdulillah selama 9 bulan ya. Iya, ya silakan berpendapat dengan RPP. Untuk
sekarang kan pemerintah meluncurkan 3 program. Yang pertama PGP, program guru penggerak. Yang kedua PSP, program sekolah penggerak. Yang ketiga POP, yang ini yang sedang dilaksanakan itu program organisasi penggerak. Jadi semua ketiga itu diluncurkan untuk sama-sama bergerak. Ibu Mutmainah, ya silahkan masuk. Ibu Fitriani, ya silahkan masuk. Ya, alhamdulillah. Semua ketiganya harus bergerak sama-sama untuk berubah ke arah kemajuan, yaitu sama-sama untuk menggali bagaimana pembelajaran abad 21, bagaimana pembelajaran HOTS, bagaimana penerapan literasi, numerasi, karakter, ya, yang nanti akan diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, itu ya. Mungkin Ibu Sumarni, ya silahkan pengalamannya. Untuk di sekarang sudah mau bergulir ya katanya, udah mulai diluncurkan oleh Bapak Menteri, yaitu kurikulum baru, prototipe katanya ya, tapi belum resmi ya. Ini nanti kita menunggu dari Dinas Pendidikan. Tapi sekarang kita sudah mulai untuk ke arah itu, yaitu dengan pembelajaran abad 21, dengan pembelajaran HOTS-nya, dengan literasi numerasi, dengan pengembangan karakter udah mulai. Sehingga nanti ketika diterapkan kurikulum baru yaitu prototipe, insya Allah kita sebagai guru bisa menyikapi dengan baik dan bisa langsung memahaminya ya. Silakan Ibu Sumarni mau berpendapat. Ya, Ibu Sumarni silakan. Halo. Iya siap Bu. Ya, silakan Ibu Sumarni. Ya. Terima kasih atas lagi-lagi kesempatan yang diberikan saya untuk menuangkan pendapat saya tentang rencana pembelajaran. Ya, bagus sekali. Mungkin yang sebagai profesi sebagai guru pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rencana pembelajaran. Ya. Alhamdulillah saya juga mengikuti salah satu program dari pemerintah yaitu pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah. Dan baru-baru ini materinya tentang RPP berdiferensiasi. Ya. Ya. Yang mana yang membedakan antara RPP yang ada saat ini adalah RPP berdiferensiasi di sini mengedepankan bagaimana merdeka belajar kepada siswa. Yeah. Yaitu ada pemetaan kemampuan awal, mulai dari minatnya siswa, profil belajarnya siswa, dan kesiapan belajar siswa semua dipetakan di awal sebelum menyusun RPP agar nantinya pada saat pembelajaran semua anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Diferensiasi di sini ada 3, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Semuanya berpihak kepada siswa. Walaupun RPP yang sudah ada sekarang ini menurut saya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila karena sudah ada HOTS yaitu nalar kritis, kolaborasi, komunikasi, dan gotong royong. Seperti itu Bu pemahaman saya tentang RPP. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Sumarni. Memang betul sekali ya, RPP itu bukan yang asing lagi bagi kita sebagai guru ya. Tetapi itu kalau di program sekolah penggerak RPP itu istilahnya jadi modul ya Bapak Ibu. Jadi modul, bahkan lebih melebar lagi itu. Kalau saya perhatikan ya di program sekolah penggerak. Tapi itu tidak usah dijadikan permasalahan. Justru ada perbedaan itu berkah ya, berubah untuk arah kemajuan ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni bahwa dalam
program guru penggerak itu ada RPP yang dinamakan RPP pendekatan diferensiasi. Artinya diferensiasi atau itu mengedepankan disesuaikan dengan perkembangan atau minat bakat anak-anak kita. Sesuai dengan kemarin ya di pembelajaran abad 21 yaitu student center, bukan lagi teacher center. Ya, itu sama-sama pada prinsipnya ya Ibu Sumarni. Ya. Ibu Sumarni, halo. Iya. Betul sekali, Bu. Pada prinsipnya sama ya. Berarti kita mau menerapkan pembelajaran abad 21 di dalam pembelajaran, yaitu melalui perencanaan yang kita lakukan yaitu dalam RPP. IPA Sulparta. Ya, silakan Pak Sulparta raise hand. Silakan mau berpendapat. Ya, Pak Sulparta ya silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bapak. Mungkin komentar saya ini Bu berbeda dengan teman yang lain. Ya. Karena ini saya alami di sekolah saya sendiri. Ya, mungkin masalah pembuatan RPP itu menurut saya kalau secara pribadi Bu ya menjadi beban. Ya. Menjadi beban karena di sekolah kami itu termasuk sekolah yang kurang guru Bu. Oh, gitu. Dan saya mengajar di 3 tingkatan. Sedangkan sedangkan RPP itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi biasanya pada saat kita ingin menyusun RPP itu kadang Bu tidak ada waktu. Kadang terkendala dengan waktu. Kemudian status kita sebagai guru di sekolah itu berbeda dengan teman yang lain. Kadang kita ya mungkin harus kerja di luar untuk mendapatkan ya pendapatan yang lebih. Ya, kemudian ya status kita yang menjadi kendala. Selanjutnya minat siswa memang kurang dalam pembelajaran. Dan terkadang pada saat kita ingin mengelola RPP itu dengan baik, terkadang kita merasa rugi Bu untuk membuat itu. Karena ya siswa seakan-akan tidak mau tahu saja. Jadi ya pembuatan RPP itu terkendala di situ Bu. Ya mungkin hanya itu sekedar informasi. Ya mungkin kedepannya mungkin tahapan dalam RPP ini bisa dikurang-kurangi sedikit Bu. Karena dari yang saya bilang tadi bahwa status kita di sekolah itu berbeda-beda di kalangan guru. Ya kadang kita mungkin ya biasa tidak hadir Bu karena harus kerja di luar juga. Hanya itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali Pak Sulparta bisa berkomentar di sini bahwa menurut pribadi Pak Sulparta bahwa pembuatan LPP itu jadi beban. Karena latar belakangnya seperti itu. Sekolah Pak Sulparta beda dengan sekolah yang lain ya Pak Sulparta. Masih kecil. Bahkan gurunya itu kurang. Memang bisa jadi beban. Karena apa? Pak Sulparta mengajarnya di 3 tingkatan. Sehingga itu jadi beban administrasi. Padahal Bapak Sulparta itu sudah ketika pembelajaran sudah menerapkan sebenarnya ya apa yang akan diajarkan itu tinggal dibuatkannya yaitu mungkin yang jadi beban ya Bapak Sulparta. Jadi dibuatkannya sebagai administrasinya mungkin ya jadi beban itu ya karena 3 tingkatan karena statusnya tadi. Bu karena jaringan juga kurang baik di sini. Ya jadi ya bagaimana Pak Sulparta? Ya, kemudian Bu yang masih ada, mungkin karena pengaruh terlalu banyak Bu. Kita di sekolah itu biasa multifungsi. Oh ya, ya kadang sebagai sedikit ya Bapak ya. Jadi Ya, terlalu banyak. terkadang saya juga sebagai
tata usaha, dan juga sebagai peratur di sekolah Bu. Jadi itu yang menjadi kendala sebagian. Ya, itu karena kendala mungkin ya keadaan di sekolah Pak Sulparta, kekurangan tenaga kerja ya, mungkin ya Pak Sulparta, baik itu tenaga kerja guru, tenaga kerja administrasinya ya Pak, sehingga Bapak betul Bu, betul. OP ya jadi gurunya juga 3 tingkatan ya, pasti jadi beban ya Bapak. Itu mungkin Bu, jadi kendala. Tapi buatlah happy aja ya Bapak ya. Semua pekerjaan yang kita lakukan, semoga apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya Bapak. Mungkin nanti juga di sekolah Bapak ada peningkatan ya, perekrutan tenaga kerja guru ataupun tenaga administrasi, sehingga tidak terlalu kecapean ya Bapak. Karena kendalanya Bapak itu adalah terlalu capek ya Pak dengan berbagai pekerjaan, statusnya juga ya. Nah itu sehingga jadi beban untuk membuat RPP ya. Untuk ke depan triknya Bapak dibuat happy, dibuat bahagia saja ketika bekerja apapun, kita niat dengan ikhlas supaya bisa berjalan dengan tidak jadi beban. Akhirnya kalau dijadikan beban kan bisa jadi penyakit ya Pak Sulparta. Ya kita jalani aja dengan santai, karena RPP itu pekerjaan kita sehari-hari ya Pak. Sebenarnya Bapak Sulparta itu di benaknya ini, di kepalanya itu sudah RPP-nya itu sudah terbayang ya Pak. Bapak Ibu sudah terbayang? Iya sudah terbayang. Sehingga menerapkan di dalam pembelajaran. Cuma yang jadi masalahnya Pak Sulparta adalah harus dibuatkan 3 tingkatannya, yaitu yang repot ya. Biasanya di sana kurikulum bijak di sana. Silakan buatkan saja RPP di kelas yang Bapak ampuh lebih banyak. Biasanya seperti itu ya Pak. Ya, jadi tidak usah seperti itu Bu. Jadi kadang RPP itu jadi sekedar administrasi saja Bu. Ya. Jadi dibuatkan hanya sekedar administrasi saja ya Pak. Ya nggak apa-apa. Tadi juga kan Bapak sebenarnya Bapak Ibu RPP-nya itu sudah di benak itu sudah terbayang. Benar Pak Bu? Ketika mau ke kelas sudah terbayang. Apalagi dari pengalaman Bapak Ibu guru yang sudah banyak pengalaman jadi gurunya. Sebenarnya RPP itu sudah terbayang. Kita harus bagaimana apabila anak cara begini harus bagaimana. Itu yang sebenarnya itu RPP ya. Karena apa yang kita tuangkan di RPP itu belum tentu cocok pada kegiatan itu. Karena apa? RPP harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan anak ketika di kelas. Atau yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Sumarni, yaitu RPP diferensiasi tadi ya Ibu Sumarni. Jadi disesuaikan juga dengan situasi, keadaan dan motivasi anak didik. Bahkan dari awal dibuatkan pemetaannya, ya matriknya, sehingga pembelajaran bisa tersampaikan. Nah itu ya Bapak Sulparta, mudah-mudahan kedepannya tidak jadi beban lagi, jadikan sesuatu yang sudah melekat dengan diri Bapak Ibu guru dalam pembuatan RPP, sehingga dalam pembelajaran langsung secara otomatis ketika situasi seperti ini harus dibeginikan. Nah itu juga itu RPP sebenarnya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya mungkin yang lain mau berpendapat silahkan. Bapak Ibu, tadi pembelajaran di RPP itu tujuan yang diharapkan itu ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu harus paham konsep penyusunan RPP. Yang kedua, Bapak Ibu harus mampu menyusun RPP. Yang ketiga, Bapak Ibu harus mampu mengimplementasikan RPP ke dalam pembelajaran. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu pertama harus paham, ya, harus paham penyusunan RPP. Yang kedua harus bisa menyusun RPP itu sendiri.
Yang ketiga harus bisa mengimplementasikan di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Silakan siapa lagi yang mau berpendapat? Ibu Hadriani. Ya, silakan Ibu Hadriani. Ibu Hadriani Aji, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya Bu, RPP itu menurut saya sangat membantu karena dengan adanya RPP yang kita susun sendiri, kita bisa mengajar secara runtut di dalam kelas, mulai dari kegiatan awal, inti, sampai kegiatan akhir. Jadi kalau menurut saya Bu itu sangat membantu ya, tapi memang sih kalau kita sendiri yang menyusunnya itu bagus, tapi kalau kayak RPP yang misalnya yang kita beli, yang copy paste itu yang memang agak sulit sih, sulit untuk diterapkan di dalam kelas karena langkah-langkahnya itu sangat banyak. Karena saya juga pernah seperti itu Bu, tapi saya mencoba untuk membuat sendiri dan ternyata manfaatnya itu sangat bagus karena kita bisa mengajar secara runtut Bu, mulai dari kegiatan awalnya, akhir, dan terutama itu penilaian karena saya pernah mendapatkan ilmu tentang pembuatan RPP melalui pelatihan-pelatihan bahwa dalam proses pembelajaran itu diupayakan harus ada yang namanya penilaian. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran dalam kelas, setidaknya harus ada penilaian. Ya, itu menurut saya Bu. Terima kasih. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Hadriani Ajis, memang betul. Jadi RPP itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi RPP itu kalau dibuatkan oleh sendiri, bukan hasil copy paste dari orang lain. Kalau dibuatkan sendiri, makanya tadi Bapak Ibu Guru bakal terbayang di sini ya Bu, Ibu Hadriani. Jadi sudah terbayang apa yang akan kita lakukan. Bahkan apabila terkendala ada permasalahan ketika di kelas, bahkan bisa diubah. Oh, ini harus ke sini, harus dilakukan apa. Nah, itu karena RPP-nya dibuat oleh kita sendiri. Jadi tidak akan jadi beban tadi karena RPP sudah melekat dengan diri kita sebagai guru. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru. Jadi bukan lagi jadi beban, tapi harus sudah menjadi sesuatu yang melekat dengan diri kita sebagai guru, sehingga tidak jadi lagi beban. Dalam menyampaikan pembelajaran bisa nantinya memetakan sesuai dengan kompetensi anak, sesuai dengan bakat anak, sesuai dengan karakteristik anak. Nah itu ya, jadi disesuaikan. Insya Allah, kalaulah seperti yang disampaikan oleh Ibu Hadriani, RPP dibuatkan oleh sendiri, insya Allah apa yang tertulis dan apa yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran itu bakal di sini terekam semuanya. Bahkan cara mengatasi apapun yang terjadi di dalam kelas yang tidak diharapkan bisa diatasi dengan karena RPP-nya dibuat oleh kita sendiri. Itu yang paling bagus ya. Bagus sekali Ibu Hadriani. Ya, silakan yang mau berpendapat lagi Ibu Ratna mungkin. Ya, silakan Ibu Ratna. Halo. Ibu Ratna. Bapak Iqbal. Ya, tidak, Bu. Ya, silakan Ibu Ratna. Ya. Tidak, Bu, tidak. Tidak ya. Bapak Iqbal mana ya tidak muncul? Ibu Fitriani mungkin. Ya, silakan Ibu Fitriani. Ya, Bu. Ya, sudah nyimak ya. Komentar Bapak Iqbal. Ya, silakan Bapak Iqbal. Ya, masih nyimak Bu ya. Apa? Ya, apakah tadi di LMS Bapak Ibu mengisi kuisnya? Diisi kuisnya Bapak Ibu? RPP? Di sana tertera komponen RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Terdiri dari berapa komponen Bapak Ibu? Belum terbuka. Ya, 13 komponen. Jadi kita sementara kita dari
lembar ya? Apakah di Bapak Ibu menggunakan RPP yang 1 lembar? Halo? Halo? Halo. Halo? Nah, apakah Bapak Ibu Tidak jelas suaranya, Bu. RPP yang 1 lembar? Lebih dari 1 lembar. Lebih. Ya. Ya. Itu bahwa Halo Bu, kresek, suaranya kresek Bu. Halo Ibu, suaranya Halo, tidak Bu. jelas. Tidak jelas. Suaranya tidak jelas, Bu. Halo? Halo? Halo. Halo? Halo. Iya, halo. Iya, halo Bu. Ya. Ya mungkin itu jaringan ya. Iya, Seperti ada yang nempel iya. ini kendaraan. Halo? Ya, biarkan aja. Ya. jelas. Halo? Jelas nggak sekarang? Sudah bagus, Bu. Ya. Jelas Bu. Itu Sudah suara bagus Bu, apa ya? bagus. Mungkin itu ya ada gangguan aja ya. Bapak Ibu mengenai RPP tidak usah dipermasalahkan mau yang 1 lembar atau yang beberapa lembar, itu apalagi disesuaikan dengan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Kalau dalam Merdeka Belajar berarti kita harus disesuaikan dengan apa yang kebutuhan di lapangan ya. Jadi tadi menurut Ibu tadi ya bahwa dari 1 lembar, jadi emang RPP 1 lembar itu secara efektif, efisien, mungkin hanya efisien saja ya. Efisien lebih sedikit lembarannya, tapi tetap itu belum mencakup secara keseluruhan. Akhirnya, kalaulah Bapak Ibu memerlukan lebih lengkap untuk pelaksanaan pembelajaran, silahkan menggunakan yang 13 komponen yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pokoknya mana yang lebih cocok untuk diterapkan terhadap siswa, apalagi di program sekolah penggerak itu berubah jadi modul dan lebih meluas lagi ya Bapak Ibu. Jadi jangan permasalahkan, silakan mana yang lebih cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Tapi di sini lebih ditekankan yang 13 komponen karena apa? Itu lebih lengkap dan lebih lebih efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Sampaikan ada di akhir ada penilaian ya, mulai dari identitas segala macam, langkah pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode dan lainnya. Pokoknya ada 13 komponen. Bapak Ibu harus paham itu ke-13 komponennya sehingga kita bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau berkomentar lagi. Masih ada? Halo? Halo? Apakah sudah paham Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu, apakah sudah paham? Halo? Suaranya gresek-gresek sampai. Saya Ya, Bu, di mana boleh ya bertanya ini Bu? gangguannya? Di mana ya? Saya Ibu Bu, Adriani boleh ya? bertanya Bu? Silakan, Ibu Adriani. Ya, Ya, silakan. makasih Ibu Fitriani, atas kesempatannya Ibu Bu. Adriani. Ya, Ibu Iya, Bu. Adriani, ya silakan. Ya, saya mau bertanya Bu, di dalam membuat RPP itu, misalnya kan bahasa Indonesia itu sendiri ada 4 KD dalam satu bab, misalnya teks deskripsi itu ada 4 KD, 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Yang mau saya tanyakan, apakah dalam membuat RPP itu kita membuat per KD-nya ya Bu, atau harus ada gabungan antara pengetahuan dan keterampilannya? Ya, itu saja Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Hadriani. Memang itu yang suka diperbincangkan ya Ibu Hadriani. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi pengetahuannya KD 3 ya. KD apa? Iya, KD 3 Bu. KD 3 ya, keterampilannya KD 4 ya. 4, nah, iya. Itu yang suka diperbincangkan memang. Sebenarnya di dalam pelaksanaan pembelajaran antara pengetahuan dan keterampilan itu harus sekaligus ya. Di sana pengetahuannya ada dan keterampilannya ada. Oleh karena itu dalam RPP dibuatkan jadi seolah-olah
satu ikatan. Jadi antara pengetahuan dan keterampilan. Misalnya KD 31 dan KD 41. Jadi istilahnya dikawinkan ya Ibu Hadriani. Ya, memang itu harus sebenarnya lebih cocoknya itu dikawinkan antara pengetahuan dengan keterampilan. Jadi nyambung di dalam pembelajaran, tidak kita membahas pengetahuan dulu, nanti ada keterampilannya. Sebaiknya itu langsung ada dalam pengetahuan itu pasri keterampilannya ada. Bahkan sikapnya pun sekaligus ada di sana ya Ibu Hadriani. Jadi dalam pembuatan RPP-nya seolah dikawinkan antara pengetahuan dan keterampilannya. Jadi 31 dengan 41. Iya, Bu. Bagaimana Ibu Hadriani? Iya, Bu. Halo? Iya ya, Bu. Bagaimana paham? Namun ya, tapi seperti ini Bu, kalau misalnya kita mengikut di buku paket bahasa Indonesia, yang pertama itu kan pasti 3.1 babnya ya, misalnya bagian A itu untuk 3.1 KD-nya. Nah, nanti di bagian B itu 4.1. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan pengetahuan dan keterampilan, berarti dalam satu bab itu bisa saja hanya dilakukan dalam 2 pertemuan ya Bu, karena kan saya lihat di buku paket itu pembagiannya ada 4 sesuai dengan KD yang ada di materi tersebut. Ya. Ya. Jadi ya itu kadang saya bingung Bu buat RPP-nya seperti apa ini Bu. Tidak usah bingung ya Ibu. Jadi KD dikawinkan antara 31 contohnya dengan 41 ya, dengan keterampilannya. Kan RPP itu dibuatkan bisa untuk 1 kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan ya Ibu. Bisa. Jadi nanti akan jadi beban berat bagi Ibu kalau dibuatkan hanya untuk 1 kali pertemuan. Jadi disesuaikan saja itu, misalnya KD 31 dengan 41 itu untuk berapa kali pertemuan, bisa dibuatkan jadi 1 RPP Ibu ya. Kalaulah tadi di buku paket terpisah, nah itu kan namanya juga buku sebagai penunjang Ibu ya. Tapi kita yang harus mengemasnya guru. Ya, sebagai guru, kemas sebaik-baiknya antara pengetahuan dengan keterampilan itu bisa nyambung sekaligus. Nah, itu Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu, cara mengemas apa yang terdapat di dalam buku paket. Hanya sekedar referensi saja itu buku paket ya. Tidak sepenuhnya Bapak Ibu tergantung apa yang ada di buku paket. Bahkan Bapak Ibu bisa mencari buku referensi yang lain, tidak hanya di buku paket. Bisa di Google juga, bisa ya mencari di mana juga. Tidak hanya buku itu yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Itu hanya sekedar referensi dan buku penunjang saja ya, buku paket. Bapak Ibu di sana silahkan kemas dengan sebaik-baiknya bagaimana pembelajaran yang baik untuk disampaikan terhadap siswa. Apalagi sekarang student center, berarti Bapak Ibu di sana tidak lagi metode ceramah, tetapi berikan terhadap anak materi tersebut. Anak harus mencari tahu, bukan diberitahu oleh guru. Nah itu ya. Bagaimana Ibu Hadriani? Ya siap Bu, tadi sudah yang paham bertanya Bu. Bu Adriani ya. Iya Jadi Bu. tugas kita untuk mengemasnya di dalam pembelajaran. Bagaimana meraciknya? Misalnya Ibu juga kan kalau masak ya, ini daging, ini mau bikin masak campuran-campuran ya. Ini daging, ini apa? Kalau dicampurkan akan lebih enak kan pakai bumbu. Nah itu. Jadi bagaimana mengemasnya itu adalah tergantung kepada Bapak Ibu guru hebat di sini ya. Jadi silakan kemas dengan sebaik-baiknya seperti kita memasak makanan. Sehingga makanan yang tidak enak pun karena dikemas dengan baik pakai bumbu sehingga menjadi makanan yang enak dan lezat. Sama dengan pembelajaran pun seperti itu. Berarti di sana Bapak Ibu guru hebat jadi koki yang hebat di dalam pembelajaran di sana ya.
Bagaimana paham Ibu Hadriani? Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ya semua paham. Ini waktunya udah habis ya, udah lewat. Alhamdulillah untuk pertemuan ini, walaupun harusnya saat istirahat ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semangat tinggi. Mana semangatnya sekali lagi? Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat.